Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 99, adalah perenungan yang terus berjalan. Dan saudara sudah mengikuti ibadah Sabat Shalom pada hari Sabtu dan Minggu. Dan saya yakin pada hari Senin ini saudara kembali akan mengalami sebuah pencerahan lewat firman Tuhan, khususnya pada perenungan kita pada hari ini. Sebelum kita memulainya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau menundukkan hati kami di hadapan Tuhan, taat dengan apa yang Tuhan sampaikan, sehingga pada hari ini firman-Mu sungguh-sungguh terpatri dalam hidup kami, supaya kami makin melekat dengan Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, Mazmur 99 yaitu Tuhan Raja yang Kudus. Kita akan baca ayat yang ketiga, ayat 2 dan 3, terus kemudian nanti lompat ke ayat ke-7, dan kemudian nanti ayat yang ke-9, ayat 2 dan 3. Tuhan itu maha besar di Sion. Kita sudah tahu bahwa Sion adalah artinya, kita sudah tahu benteng, dia adalah kota pertahanan, dia adalah kotanya Allah. Tuhan itu maha besar di kota Allah, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat, kuduslah ia. Jadi kota Allah itu pasti kudus. Maka di dalam kekudusan Allah itu orang fasik tidak akan mungkin bertahan lama. Di dalam kekudusan Tuhan itu maka kita tidak akan dapat bertahan di dalam sebuah kesalahan kita. Tapi kita mau mendeklar terus apa yang ada dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ini adalah menjadi satu bukti bahwa ketika ada di kotanya Tuhan, di hadiratnya Tuhan, kita masuk di dalam sebuah ranahnya Tuhan, yaitu kekudusan. Nah saudara, bicara kudus bukan bicara hidup tanpa dosa. Bicara kudus adalah hidup yang berbeda dengan orang dunia. Contohnya begini, kalau ada orang yang sakiti kamu, kamu tidak boleh sakiti dia, tapi kamu harus berdoa buat dia. Contoh sederhana, saudara pakai mobilmu ditabrak kaca spionnya, orang dunia pasti maki-maki, kita ingatkan dia ada salah, tapi kita tegur dia. Jadi sering sekali orang Kristen itu salah mengerti tentang arti kudus. Kudus itu dipisahkan saudara, menjadi berbeda dengan dunia. Kalau kita tidak mungkin hidup tanpa dosa, karena daging dan darah ini identik dengan kesalahan. Tapi bedanya ada roh dalam dirimu yang mengingatkan tentang hal itu. Maka ketika Allah yang kudus itu sebagai pribadi yang selalu menjamah hidup kita, maka daging dan darah ini tidak akan dominan. Karena roh itu terus dikasih makan supaya menjadi aktif. Sehingga engkau bisa membedakan mana itu kehendak Tuhan dan mana itu bukan kehendak Tuhan. Nah di ayat yang ke-7 saudara, dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka, mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Saudara masih ingat ketika bangsa Israel ada di padang gurun, ada tiang awan dan tiang api. Ini sebagai omnipresent, petunjuk, pengarah Allah yang berikan bagi mereka. Kenapa mereka berputar-putar lama di padang gurun? Karena supaya mereka itu tidak punya daya ingat untuk kembali ke Mesir. Sebenarnya bisa direct, cepat. Tapi ada tiang awan yang mengarahkan mereka. Itulah cara Tuhan untuk memutar-mutar mereka supaya mereka tidak ingat lagi tentang peristiwa di Mesir. Nah kenapa demikian? Supaya mereka dikuduskan. Dikuduskan karena mereka sudah tercemar dengan pola pikir Mesir yang penuh dengan intrik, yaitu berhala. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, ayat yang ke-9 adalah menjadi ayat yang terakhir kita perenungan ini. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah Dia, menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Dan akhirnya saudara, karena Tuhan itu kudus, kita sudah banyak ditolong oleh Dia, maka saudara harus sujud kepada Dia di hadirat Tuhan, di gunungnya yang kudus. Maka ketika engkau datang dengan hati yang suci, engkau akan melihat kebesaran Tuhan dan menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan Tuhan untuk lewat perenungan ini. Biarlah kami makin melekat dengan-Mu dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kalau engkau dapati kami salah, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap optimis dan jaga kesehatanmu. Ingat selalu, tetap berpikir positif. God bless you.